Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buatmu juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka. Semoga video aku bisa menghibur Mam semua di rumah dan bisa nemenin Mam semua di rumah ya dalam beraktivitas. Oke, sering kegiatan hari ini alhamdulillah aku udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi di rumah, di kontrakan. Jadi biasa ya Mam, kalau habis lebaran itu yang banyak itu baju gitu kan, rumah pebelatak. Padahal sebelum berangkat itu aku yang udah beres-beres dulu tapi tetap aja berantakan. Nah, ini di bagian baju tadi udah aku setrikain, banyak banget setrikaan aku. Kemarin tuh udah nyuci tapi yang setrikaan belum disetrikain. Jadi hari ini digober ya semuanya aku kerjain sebelum aku mulai dagang lagi gitu. Jadi pengennya sih kerjaan-kerjaan itu beres sebelum aku dagang lagi nih, Mam. Tapi nggak tahu lah ya beres atau enggaknya gitu karena emang banyak banget gitu, Mam. Ini setrikaan aja masih ada di luar yang belum aku setrika, itu di jemuran dan di cucian pun banyak. Aduh, pokoknya kalau masalah baju kadang-kadang yang bikin aku stres deh karena gampang banyak juga gitu kan. Dan aku tuh orangnya ngeribetin sendiri ya, jadi harus semuanya itu disetrika gitu. Nggak tahu kenapa pokoknya aku kalau baju itu harusnya disetrika gitu, Mam. Aku tuh pengen banget sih santai gitu, baju nggak disetrikain, dilipetin, tapi yang kepikiran aja sih kalau nggak disetrika gitu. Karena emang udah biasa. Nah, ini aku masukin ke lemari masing-masing, di lemari baju anak-anak aku, baju suami aku, dan baju aku juga. Alhamdulillah, ini satu bak full munjung, kebayangkan Mam banyaknya kayak apa gitu. Terus mau dilanjut masak aja, ini aku punya ayam sebelum pulang kampung, aku udah bilang sama mama di kulkas ada ayam, nanti ambil aja, tapi mama aku nggak diambil gitu, katanya kuncinya dibawa tapi malah pintunya tuh selama aku pulang kampung sampai ke sini malah nggak dikunci dan alhamdulillahnya sih nggak ada yang hilang ya gitu. Ma aku itu yang nggak denger kayaknya, dia tuh malah nanya ke sana ke sini katanya kuncinya dititipin ke siapa padahal emang nggak aku kunci gitu, karena aku udah ngomong sama emak suruh ngambil ayam terus ada sayuran juga di kulkas tapi malah yang nggak diambil. Untuk sayuran sih udah nggak bisa diselamatkan ya, tapi untuk ayam ya aman karena aku taruhnya di freezer. Ini aku mau masak aja, nanti mak aku kasih, kakak aku juga aku kasih. Ini 1 ekor lebih ya, ini kayaknya 1 ekor setengahan gitu, aku masak langsung, nanti matangnya aku bagi-bagi aja. Nah, ini mau aku ungkep, nanti aku goreng. Terus sayurannya itu sayur asem, bosen banget ya dari kemarin tumis-tumisan, sekarang pengen yang seger-seger. Ini requestan kakak Alesa juga, nggak tahu kenapa aku tuh kalau masak di request lebih seneng aja gitu, jadi ada ide aja masaknya tuh yang nggak mikir-mikir gitu kan, takutnya kan anak-anak itu bosen gitu ya. Aku juga nggak bosen sih kalau masalah kayak sayur-sayuran kayak kacang-kacangan, apalagi nggak pernah bosen, Mam. Dan aku pakai 2 tungku ya, Mam, biar cepet kiri dan kanan, yang satu buat ngungkep, yang satunya buat masak sayur asem gitu. Untuk sayurannya tadi udah aku apa sih namanya, udah aku cuci, udah aku iris-irisin juga, terus perbumbuannya juga udah aku apa namanya, udah aku iris-irisin juga. Nah, ini aku masak sayur asemnya seperti biasa, yang aku suka-suka aja kacang, labu siam, sama kacang tanah ya. Jadi udah kacang-kacang lagi gitu, kayaknya enak aja. Untuk jagungnya sih biasanya isak mulu dan nggak aku taruhin jagung ya, Mam. Dan untuk si bawangnya ini ada bawang goreng ding, jadi nggak pakai bawang iris, aku males juga tadi ngiris-ngirisinnya, bawangnya kecil-kecil banget dan banyak yang busuk juga karena aku tinggalin pulang kampung. Aku tuh yang saking sibuknya di sana yang nggak sempat ngasih tahu emak, lupa nanyain juga udah diambil apa belumnya gitu ya. Pas pulang-pulang bener aja gitu, kuncinya juga nggak dikunci. Ya Allah. Dan tadi untuk sayur asemnya aku pakein daun salam, terus pakai bawang goreng sama bumbu racik, yang pastinya nggak tahu kenapa pokoknya suka aja sama sayur asem yang dipakein bumbu racik. Menurut aku enak aja sih. Dan ini untuk sayur asemnya sih nggak lama-lama ya, udah kayak gini aja sampai mateng. Nanti aku di sini juga mau masak sambal pete gitu, oleh-oleh dari kampung. Kemarin bawa 2 tinwal yang isinya 1/2 kiloan gitu full ya. Aku kasihin satu ke tempatnya mak aku, yang satu buat aku dimasak gitu. Nanti aku bagi-bagiin juga ke kakak aku. Kalau untuk emas sih biasanya dimasukin ke dalam sayur pesor dan enak banget loh, Mam. Kalau misalnya pesor atau lontong atau ketupat dipakein sayurnya itu dipakein pete, rasanya tuh enak banget. Enak sih buat yang suka mah ya, kalau yang nggak suka mah beda aja, balik lagi ke selera ya, Mam. Dan oke, untuk sayur asemnya ini udah mateng, alhamdulillah. Ini mau aku angkat aja, jadi aku mau lanjut masakin si sambal petenya.
Nah ini aku masih ada stokan bumbu yang kemarin aku bikin di awal bulan puasa, masih awet-awet aja karena emang banyak ya. Ini aku masak aja langsung cabenya, terus bawangnya, bawang putihnya aku masukin satu kali, ini aku tambahin air. Jadi fungsi banget ya kalau misalnya lagi capek-capek kayak gini, bumbu apa sih namanya, bumbu kayak gitu tuh yang bikin nolong gitu kan, jadi nggak apa sih capek-capek harus ngeblender lagi gitu, jadi alhamdulillah gitu. Nanti mudah-mudahan ada waktu lenggang juga aku bikin lagi deh. Dan ini untuk sambal petenya udah kayak gini aja, bawang merah, bawang putih, cabe udah, terus tinggal dimasukin si petenya. Ini aku banyakin aja petenya, ini alhamdulillah petenya tua-tua dan enak banget gitu ya, rasanya tuh crunchy, enak, pokoknya cocok deh makan sama sambal pete, sayur asem, sama ayam goreng. Pokoknya ya Allah, nikmat apa yang kamu dustakan. Pokoknya nikmat banget deh mam. Dan ini petenya juga aku masaknya yang nggak begitu masak-masak banget ya, jadi kayak gini aja biar tekstur crunchy-nya juga masih ada, jadi blubub-blubub kayak gini aja. Tadi masaknya semuanya udah matang gitu ya, kayak cabenya, bawangnya, terus kayak bawang putihnya juga. Terus aku tinggal tambahin air aja, aku tambahin tomat, praktis deh jadinya kayak gini ya, jadi sat-set banget pokoknya. Nanti insya Allah kalau emang ada waktu aku mau bikin bumbu yang simple-simple kayak gitu lagi deh, jadi nolong banget sih, soalnya aku kan juga orangnya yang apa ya, yang waktunya juga mepet-mepet, karena sekarang pun aku mau mulai-mulai dagang lagi gitu, dan tahu sendiri lah ya kalau orang dagang itu waktunya yang bener-bener sedikit gitu kan ya, walaupun banyak tapi kan capek gitu kan. Kayak aku bangun dari jam 3 pagi selesai jam 9, belum lagi beres-beres rumah, belum beres-beres semuanya, belum lagi masak gitu kan. Kalau bikin bumbu kayak gini tuh yang nolong aja sih kalau aku. Dan ini kayak gini aja ya mam petenya. Ini udah mateng, tinggal diaduk sebentar, terus mau aku angkat, mau dipindahin ke tempat yang lebih kecil aja sih, biar lebih simple. Supaya dapur aku tuh kelihatannya lebih lega aja ya, Mam, karena kalau kebanyakan barang juga kayaknya sempit, apalagi ditambah dapurnya yang sempit gitu kan, emang dapur senggol. Soalnya di sini ya mesin cuci di dapur, ya perabotan-perabotan, dan insya Allah nanti sih aku pengen kayak ngurang-ngurangin barang yang setidaknya yang tidak dipakai gitu. Ada yang mau aku kasihin ya masih apa sih namanya, masih layak untuk dikasih, ini aku kasihin, dan kalau emang nggak layak nanti aku buang-buangin gitu. Nah ini untuk ungkap ayamnya udah selesai, aku ngungkapnya itu pakai api yang kecil banget gitu. Kemarin tuh lagi nonton vlognya Teh Nia, katanya kalau mau ngungkap ayam itu pakai api yang kecil, nanti matangnya itu biar ke dalam-dalam, dan kita tuh harus sabar, sesekali harus diaduk bagian bawahnya takutnya gosong. Terus nanti kalau mau gorengnya itu pakai api yang besar, pakai minyak yang banyak gitu. Jadi pas aku nonton vlognya Tenia, jadi mau aku cobain aja deh gitu. Dan kebetulan di kulkas emang ada ayam aja. Nah alhamdulillah mam, untuk ayamnya sih tadi udah lama juga ya gitu, kayaknya sih bagian dalamnya udah matang juga. Terus ini mau aku langsung goreng aja. Aku gorengnya pakai penggorengan yang dalam kayak gini, nanti minyaknya lumayan banyakan gitu. Karena kalau misalnya pakai teflon aku itu kan pada datar gitu ya mam, jadinya walaupun pakai minyaknya banyak tapi ya kelihatannya dikit gitu, nggak ngeredem semua. Nah kalau pakai penggorengan ini walaupun minyaknya nggak banyak-banyak banget tapi ya bisa ngerendam. Nah ini aku pakai apinya api sedang aja karena emang penggorengannya juga kecil, nanti takutnya pakai api yang besar itu malah jadi ngebrangas gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya udah panas banget sih, jadi aku mau jajal aja. Terus juga si ayamnya masih blubub-blubub karena emang baru aku angkat banget, jadi mau langsung aku masukin aja ke penggorengan. Nah ini mau dimasukin dua biji aja. Ini satu ayam itu aku potongnya jadi 6 bagian aja. Kemarin aku punyanya 1 ekor tapi aku potongin sendiri, dan segede-gede gini ya mam ayamnya. Oh iya mam, gimana nih kabarnya mam semua di sana? Semoga mam selalu masih dalam keadaan semangat, selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki, selalu dilancarkan juga segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mak-mak di sini ya walaupun capek ya mau nggak mau tetap harus semangat gitu. Pokoknya semangat deh buat para emak-emak di sana, semangat terus ya. Jangan biarkan kita malas-malasan berlarut-larut, bukan malas-malasan sih bener ya mam, pengen ngaso dulu gitu ya mam ya, karena emang besok harus bertarung lagi dengan cucian kerjaan yang seperti biasanya yang sebelum kita lakukan sebelum bulan puasa.
Kalau aku sih ya dagang lagi, mungkin mama ada yang kerja di perusahaan, ada yang kerja di kantor juga, atau yang dagang juga sama kayak aku. Jadinya kita balik lagi ke aktivitas semula. Dan untuk ke video lagi, ini ayamnya udah mateng gitu. Nah ini warnanya cakep banget tuh, tapi dalamnya ini masih juicy banget gitu. Jadi matengnya tuh merata ke dalam-dalam. Karena tadi emang aku ukapnya pakai api kecil, terus ayamnya juga nggak menciut gitu. Kata Teh Nia bener banget ya. Ini ayamnya tuh yang bener-bener garing di luar tapi juicy di dalam. Pokoknya enak banget, the best banget Teh Nia. Dan di sini yang aku maksud itu Teh Nia Hermanto. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih kenal ke Teh Nia dibanding ke aku ya. Karena Teh Nia bener-bener followersnya sekarang yang naik banget gitu, dan emang vlognya Teh Nia itu bagus sih, menginspirasi banget. Kayak gini nih, kayak ayam goreng aja ini menginspirasi banget ya. Memang bener sih yang dia kasih itu resepnya enak banget, dan pantas aja kalau jualan itu laris ya teman-teman. Senang banget sih sama vlognya yang nggak pernah pelit-pelit bagi resep gitu, alhamdulillah. Dan aku juga ngikutinnya, alhamdulillah enak juga, nggak gagal gitu. Untuk bumbu sih ya gimana kita ya, tapi dengan cara masaknya itu loh gitu yang bikin apa sih namanya, yang belum pernah aku pikirin gitu. Mungkin Tania kan emang jam tayang jualan kayak gini tuh udah sering ya, jadi tahu apa sih namanya, kurang lebihnya masakan tuh kayak gimana. Kalau aku kan sekedar kayak uduk pun itu emak yang bikin gitu ya. Jadi alhamdulillah sih dapat ilmu baru. Ya teman-teman, terima kasih banget untuk nemenin aku dari awal sampai akhir video. Terima kasih, nggak pernah bosan-bosan sama video aku nih, yang udah ngikutin aku ucapkan terima kasih teman-teman, Teteh, Mbak, Mama, Umi, semuanya, Bunda, terima kasih aku ucapkan ya. Buat teman-teman yang baru mampir, salam kenal juga dari Mama Alesa. Semoga videonya Mama Alesa bisa menghibur teman-teman semua di rumah dan teman-teman nggak pernah bosen. Dan sampai di sini dulu ya. Ini dia masakannya aku, ayam goreng, sambal pete, dan sayur asem. Pokoknya cocok banget, alhamdulillah. Nikmat banget ya, Masya Allah, tabarakallah. Udah siap, anak-anak aku juga udah bisa makan, aku juga bisa makan, suami aku juga bisa makan. Pokoknya menu ini alhamdulillah nikmat. Dan ayamnya tadi sebagian udah aku kasihin ke emas sama teteh-teteh aku, dan ini untuk aku dan anak-anak aku. Sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.